Bab 451. Hilangnya kultivasi. Aku tidak ingin mendengar alasan ini, ucap kakek besar Su sambil menggertakkan giginya. Seharusnya kamu langsung serahkan padaku saat kamu menangkapnya, dan langsung membunuhnya. Kali ini karena Alexander Y muncul, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kakek besar Su. Sekretaris Zeng dengan tak berdaya berkata, selain itu, siapa yang berani melawan Alexander Y? Ditambah lagi, siapa yang menyangka kalau Alexander Y akan muncul? Sambil melambaikan tangan kakek besar Su berkata, aku sudah bilang, aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Lebih baik kalian berikan satu penjelasan yang masuk akal. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Emosi sekretaris Zeng mulai memuncak, baru saja dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Samuel segera datang dan berkata, kakek besar Su, Anda tenang saja, meskipun Eric Kin telah meninggalkan asosiasi Budo Kota B, dia juga harus mati. Mata kakek besar Su meliriknya dengan dingin, lalu memberikan isyarat padanya untuk melanjutkan perkataannya. Samuel terus melanjutkan, siapapun yang telah memasuki penjara kami, mereka harus dikuliti meskipun dia tidak mati. Dan untuk situasi Eric Kin saat ini tidak jauh beda dengan sampah, semua kultivasi yang ada di dalam dirinya telah dihilangkan. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengirimkan satu orang saja sudah bisa membunuhnya. Bagaimana kalau saat ini dia berada di kantor keamanan kota B? Ujar kakek besar Su dengan dingin. Dia tidak mungkin berada di kantor keamanan kota B selamanya. Sambil menyipitkan matanya Samuel berkata, terlebih lagi, aku baru saja mendapat kabar bahwa Eric Kin saat ini sudah tidak berada di kantor keamanan kota B, melainkan di kediaman Dewa Pengobatan milik Nafia Jiang. Kakek besar Su, keluarga Su hanya perlu melambaikan tangan di kota G saja, dan coba tebak ada berapa banyak orang yang akan bersedia untuk bekerja untuk Anda. Terlebih lagi, Anda masih memiliki keluarga Teng, kata Samuel sambil tersenyum. Kakek besar Su masih belum berkomentar, tapi Samuel telah melanjutkan perkataannya, bukan karena asosiasi Budo Kota B kami tidak mau membantu, tapi karena kamu tidak percaya dengan kami. Tanpa menyela, kakek besar Su duduk dan berpikir dengan keras, lalu berdiri dan berkata, ayo, kita pergi. Anda mau pergi kemana, kakek besar Su? Tanya Samuel buru-buru. Kakek besar Su tidak mempedulikannya, dia segera meninggalkan asosiasi Budo Kota B. Setelah kepergian kakek besar Su, Samuel sama sekali tidak bisa menahan tawanya. Sudah berkali-kali keluarga Su memanfaatkan asosiasi Budo Kota B kita, tidak pernah bersyukur, malahan selalu memaki. Sekretaris Zeng mencibir, sungguh menyebalkan. Samuel tersenyum dan berkata, Sekretaris Zeng, kamu tidak perlu marah, sekarang sudah giliran kita untuk memanfaatkan keluarga Su. Tidak ada yang tahu hubungan antara Nafia Jiang dan Alexander Y selain Samuel. Dengan adanya dukungan dari Alexander Y, asosiasi Budo Kota B tidak akan pernah mencari masalah dengan kediaman Dewa Pengobatan. Di sebuah ruas jalan kota B, terlihat Haris sedang berdiri di sana, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Setelah beberapa saat berlalu, datang seorang pria berpenampilan bagai seorang pengemis. Dia lalu berlutut dan berkata, Tuan, berikan aku makanan, aku sudah 3 hari tidak makan. Kemudian Haris merongoh koceknya, mengeluarkan selembar uang dan memberikannya kepada pengemis itu. Pengemis itu tak berhenti menganggukkan kepalanya setelah menerima uang dari Haris. Terima kasih banyak Tuan, terima kasih banyak Tuan. Setelah menunggu Haris berjalan jauh, pengemis itu segera mengeluarkan uang tersebut dari mangkuknya. Di atas uang kertas tersebut terdapat sebaris tulisan. Dan uang ini akan diberikan kepada Tuan Besar Su. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa telah setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Eric Kin hanya menghabiskan waktunya di atas kasur guna untuk pemulihan. Kekuatannya tidak bisa kembali pulih lagi seperti semula, meskipun dia telah meminum pil mujarab yang diracik oleh ketua sendiri, tubuhnya tetap tidak mengalami perubahan sedikit pun. Dan pada saat ini, seseorang berkunjung ke keluarga Teng di kota H. Kakek besar Su, Anda jauh-jauh datang berkunjung ke keluarga Teng, ini sungguh sebuah kehormatan.
Di sofa ruang tamu keluarga Teng, seorang pria berumur sekitar 60 tahun berkata sambil tersenyum. Pria tua ini bernama Holden Teng, dia adalah ayah dari Teddy yang tak lain adalah kepala rumah dari keluarga Teng. Selain kekayaan yang bisa menyaingi keluarga Su, keluarga Teng juga mempunyai kekuatan yang kuat dalam seni bela diri. Konon katanya, mereka memiliki superior master yang tak kalah kuat dari asosiasi Budo Kota B. Tentu saja, mungkin ini terdengar sedikit berlebihan, tapi memang seperti itulah kekuatan bela diri yang dimiliki oleh keluarga Teng. Di mana Teddy? Tanya kakek besar Su dengan santai. Holden Teng menghelakan napasnya, dan berkata, entah kejengkelan apa yang sudah diterima anak ini. Sejak dia kembali terakhir kali, dia telah menghilang. Dan ini sudah sebulan lamanya, tapi tetap tidak mendengar kabar darinya. Dengan pelan kakek besar Su berkata, apa karena Eric Kin? Mungkin saja. Holden Teng mengangguk, aku dengar Eric Kin telah dibawa pergi oleh orang lain. Apa yang terjadi? Raut wajah kakek besar Su berubah, lalu dia pun menceritakan semuanya kepada Holden Teng. Inilah alasan mengapa aku mencarimu saat ini, ucap kakek besar Su dengan suara berat. Holden Teng tertawa terbahak-bahak, dan berkata, kakek besar Su, ada masalah apa Anda bisa langsung katakan saja, sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga, tidak perlu sungkan. Kakek besar Su mengangguk, dan berkata, aku ingin meminta keluarga Teng mengutus orang untuk membunuh Eric Kin di kediaman Dewa Pengobatan. Membunuh orang di kediaman Dewa Pengobatan. Holden Teng mengerutkan keningnya, sepertinya ini tidak baik. Nafia Jiang bukan orang yang mudah untuk diprovokasi. Kakek besar Su meliriknya sekilas, dan berkata, dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Teng, tidak mungkin takut dengan seorang Nafia Jiang, bukankah begitu? Holden Teng melambaikan tangannya, dan berkata, bukan masalah takut atau tidaknya, tapi ini menyangkut kediaman Dewa Pengobatan. Terlalu banyak tingkatan yang terlibat, dan aku rasa ini bukan pilihan yang baik jika menghadapi mereka secara langsung seperti ini. Sambil mengerutkan kening, kakek besar Su berkata, kamu tenang saja, aku tidak akan menyia-nyiakan bantuan darimu. Holden Teng membelai dagunya sambil berpikir, dan pada akhirnya dia masih menggelengkan kepalanya, berkata, masalah ini, sepertinya aku harus berpikir baik-baik baru aku beri keputusan. Kakek besar Su tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengarnya berkata demikian. Pada saat ini, kakek besar Su tiba-tiba berkata, apa keluarga Teng kalian mempunyai Grand Superior Master? Aku bersedia membayar Grand Superior Master itu dan membunuh Eric Kin. Holden Teng tidak bisa menahan tawanya dan berkata, kakek besar Su, Anda jangan bercanda, sekalipun kami memiliki Grand Superior Master, tapi mereka juga tidak bisa dengan mudah pergi dari sini. Jika sampai Grand Superior Master membuat masalah di kediaman Dewa Pengobatan, maka keesokan harinya dia akan dibawa pergi oleh para senior. Sampai di sini, Holden Teng menepuk-nepuk paha kakek besar Su, dan berkata, kamu jangan terburu-buru, besok aku akan mengutus orang ke kediaman Dewa Pengobatan, bagaimana? Kakek besar Su menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah menunggu kakek besar Su pergi dari kediamannya, Holden Teng segera melambaikan tangannya dan seorang pria langsung mendekat. Minta Leo untuk melaksanakan tugas ini, ujar Holden Teng. Leo adalah salah satu kekuatan yang dimiliki keluarga Teng. Dengan adanya 6 superior master dan di saat keluarga Teng hanya bisa memutuskan sosok seorang yang berada di tingkat menengah, maka bisa diperkirakan bahwa kekuatannya tidak jauh beda dengan partai Tian Yuan. Terlihat dengan jelas bahwa Holden Teng tidak ingin menyinggung kedua belah pihak, oleh karena itu, dia memutuskan Leo dalam misi ini. Hari ini, Leo dan lainnya telah berangkat menuju kediaman Dewa Pengobatan. Dan pada saat ini, Nafia Jiang sedang meracik pil mujarab untuk Eric Kin. Selama setengah bulan ini, demi meracik sebuah pil dari tulang buaya, dia bahkan telah mengerahkan semua orang hebat yang ada di dalam kediaman ini keluar. Meskipun saat ini kediaman Dewa Pengobatan bisa diibaratkan dengan sebuah kota yang kosong, tapi tetap tidak terkalahkan. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apa kamu merasa sedikit membaik? Kata ketua sambil menyodorkan pil mujarab kepada Eric Kin.
Erikin menggelengkan kepalanya. Dia mulai mengendus-endus pil mujarab itu setelah dia menerimanya. Dalam sebutir pil mujarab ini, terdapat aroma dari tubuh sang ketua. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.